Baik, kita berjumpa kembali dalam program Dialog Keluarga Sukses, sebuah program yang membahas tentang masalah seputar hubungan suami istri. Dan topik kita hari ini masih berhubungan atau berkaitan dengan masalah perceraian. Kalau di waktu yang lalu kita sudah pernah membahas tentang bolehkah orang Kristen bercerai, dan kita sudah membahas tentang penyebabnya. Baik, ya, kalau minggu yang lalu kita pernah membahas kenapa orang akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan alasan bla bla bla, ya. Ada yang pasti karena tidak setia, ada perselingkuhan, masalah ekonomi, kurang kesadaran akan tanggung jawab, merasa nggak cocok, dan komunikasi yang buruk, sehingga akhirnya orang mengambil keputusan untuk bercerai. Bahkan saya sering mendengar sebuah statement bahwa kalau memang sudah tidak sejalan, maka solusi yang terbaik adalah berpisah. Solusi yang terbaik adalah bercerai. Ya, itu statement yang sering saya dengar, apalagi di acara-acara infotainment, ya. Karena sudah nggak cocok, sudah berusaha untuk bertahan, tapi akhirnya tidak bisa juga untuk dipertahankan. Akhirnya ini adalah solusi yang terbaik bagi kami. Ada tanda kutip solusi yang terbaik. Benarkah bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik? Kalau menurut kacamata iman Kristen atau firman Tuhan, maka bukan solusi yang terbaik, ya. Sehingga kalau memang sudah tidak sejalan, maka solusinya adalah bercerai. Itu adalah pilihan pribadi, bukan firman Tuhan, bukan ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus, bukan, ya. Karena pasti ada solusi yang lainnya. Nah, kenapa dikatakan itu solusi yang terbaik waktu itu? Yaitu yang terbaik artinya daripada menderita, daripada makan hati, daripada sedih yang berlarut-larut, ya yang terbaik bagi mereka adalah berpisah atau bercerai. Tetapi mereka belum memikirkan dampaknya. Mereka belum memikirkan akibatnya. Bukan bagi mereka berdua, tetapi kalau mereka sudah punya anak, kadang-kadang mereka tidak menghiraukan dampaknya bagi anak-anak ke depannya, ya. Sehingga kalau statement tadi mesti harus saya kasih tanda tanya di belakangnya, atau ada pertanyaan, benarkah memang itu adalah solusi yang terbaik? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya hari ini akan menyampaikan tentang dampak. Tentu dampak di sinilah dampak yang buruk, ya. Akibat yang buruk yang bisa terjadi atau yang muncul, yang timbul akibat perceraian. Ada beberapa hal, di antaranya yang pertama, pasti anak-anak akan mengalami depresi. Depresi adalah masalah kesedihan yang mendalam, dan juga mungkin istilahnya mungkin stres, kemudian sedih, susah, mereka khawatir. Nanti gimana saya ini? Berpihak kepada siapa saya? Saya nanti akan diajak siapa atau ikut siapa? Ikut papa atau mama? Ya, papi atau mami? Atau kalau enggak kedua-duanya terus kemana? Ya biasanya ke kakeknya atau neneknya atau saudaranya atau familinya. Dan banyak hal-hal berkecamuk di dalam pikiran sang anak. Dan ini kadang-kadang diabaikan oleh suami istri yang sedang kalut dan akhirnya mengambil jalan pintas untuk bercerai. Ya, anak-anak akan depresi. Yang kedua, anak-anak akan menjauh dari kehidupan sosial. Ketika biasanya mereka sekolah, bermain dengan kelompoknya, dengan teman-temannya, mereka happy, dan akhirnya mereka menjauhkan diri, mereka menyendiri. Kenapa? Karena
ya biasanya dia akan merasa tersisih ketika anak-anak bisa menceritakan tentang papanya, menceritakan tentang mamanya, membanggakan orang tua. Akhirnya dia berdiam diri. Akhirnya dia menyingkir. Karena apa? Dia merasa tidak ada yang bisa dibanggakan atau diceritakan. Sehingga daripada minder, akhirnya dia menyendiri. Yang berikutnya, yang ketiga, anak-anak jadi tidak percaya diri, minder, mentalnya akan turun, ya, mentalnya akan turun. Dan saya menjumpai beberapa anak korban dari perceraian orang tuanya, ya akhirnya ya dia tidak bisa tampil ceria, ya, dia tidak biasanya jalannya menunduk dengan wajah kesedihan, ya. Ini yang saya ambil ini adalah contoh secara umum ya saudaraku, secara umum ya. Kemudian juga dampaknya bisa prestasi belajarnya menurun. Ya, prestasinya yang dulunya mungkin nilainya bagus, rapotnya bagus, akhirnya bisa menurun. Kalau sudah mulai bekerja, anak-anak sehingga akhirnya dia juga akhirnya menjadi ada yang akhirnya tidak bergairah, tidak semangat lagi. Kemudian yang paling membekas ini adalah bisa anak itu kehilangan kepercayaan dalam pernikahan dan keluarga. Sehingga tidak jarang ketika anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tua itu menjadi tanda kutip takut untuk menikah, ya, takut untuk berpacaran, takut untuk bisa memulai hidup bersama-sama dengan lawan jenisnya. Kenapa? Ya takut mengalami yang sama seperti yang dialami oleh kedua orang tuanya. Saya sampai sekarang masih, ya saya ketemu seorang anak yang sekarang sudah usianya waktu itu masih 30-an, sekarang sudah berapa tahun ya, mungkin puluhan tahun, mungkin berarti sudah 40 tahun dan sampai sekarang belum menikah. Padahal dia anak tunggal karena orang tuanya berpisah juga. Kan kasihan saudaraku. Ini dampak. Nah, kalau tidak ketemu Tuhan, alami pemberesan, alami pemulihan pribadi, maka ini akan mempengaruhi hidup ke depannya. Untuk itulah para orang tua sebelum mengambil keputusan mesti harus ditimbang, dipikirkan, didoakan berulang kali supaya keputusan yang diambil itu tidak berdampak buruk bagi anak-anak saudara, ya. Misalnya kalau saya melayani konseling pranikah, anak-anak mau menikah, sehingga saya tanya, nanti orang tuanya bisa datang. Oh cuma mama saja pak, oh papa saja pak. Loh ya, ya karena ternyata orang tuanya berpisah, sehingga orang tuanya tidak mau duduk berdampingan lagi. Ada yang mau datang duduk berdampingan lagi meskipun sudah pisah, tapi ada yang tidak mau. Nah, seorang anak pasti akan lebih bangga, lebih happy, lebih bahagia ketika duduk di pelaminan didampingi oleh kedua orang tuanya. Ya, sekali lagi untuk para orang tua yang hari-hari mungkin sedang berkonflik, sedang punya masalah di ujung tanduk, bahkan sudah merencanakan perceraian, mungkin perlu ditimbang ulang ya, dipikirkan ulang. Nah, ini adalah dampak akibat dari sebuah perceraian, ya. Nah, untuk itu kita nanti akan lanjutkan di sesi yang berikutnya. Bagaimana caranya atau tips-tips seperti apa supaya tidak terjadi perceraian. Ya, masih dalam program Dialog Keluarga Sukses yang membahas tentang masalah-masalah seputar suami istri, dan topik kita hari ini masih berhubungan dengan perceraian. Bila sudah tidak sejalan, solusinya adalah perceraian. Betulkah demikian? Ya, jawabannya sudah tahu. Kalau sesuai dengan iman Kristen atau sesuai dengan Bible, maka jawabannya adalah bukan, ya. Nah, tentunya harus ada pencegahan supaya menghindari atau mengurangi angka perceraian. Karena menurut statistik ternyata perceraian selalu meningkat, baik secara umum di mayoritas
di masyarakat Indonesia, tapi juga ternyata ada juga di kalangan umat Kristen. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghindari atau mengurangi perceraian itu? Yang pertama, dalam keluarga atau dalam pernikahan harus menjadikan Kristus itu nomor satu. Kalau sudah memahami tentang grace on marriage, jadi suami harus berperan sebagai seorang suami, jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Istri pun harus demikian juga, memahami tugas dan fungsinya, kewajibannya sebagai seorang istri. Tentu ketika orang itu menjadi Kristus yang menjadi yang utama. Yang kedua, dia harus menjalin komunikasi yang baik, dijaga, dipelihara, sehingga punya komunikasi yang baik dan dalam. Seperti waktu pacaran bisa cerita apa saja, bisa berlama-lama saling mendengarkan, saling bercerita. Yang kalau saudara, Bapak Ibu yang sudah menikah sekian tahun, sudah nggak bisa ngomong yang detail, nggak bisa ngomong yang dalam, berarti ada sesuatu yang salah, harus diperbaiki. Yang kemudian harus timbulkan kesadaran akan tanggung jawab di dalam keluarga. Ya, kita sudah disatukan oleh Tuhan, dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh siapapun. Hilangkanlah sikap egoisme. Biasanya egois, mementingkan diri sendiri, mau yang diutamakan, mau diperhatikan, mau dicinta, dikasih, tapi kita lupa untuk memberi kepada pasangan kita. Saya punya tagline, kebahagiaan tidak akan mudah didapatkan dengan cara menuntut, tapi hanya dengan memberi. Haleluya. Dan yang tidak kalah pentingnya, mesti harus memiliki tujuan yang sama dalam pernikahan. Kalau suami istri tujuan hidupnya bertolak belakang, bertentangan, pasti tidak akan sejalan. Untuk itu dia harus menyatukan tujuan. Makanya penting di dalam konseling pernikah, saya tanya dulu, apa tujuan hidupmu? Mengapa kamu menikah? Tujuan apa untuk menikah? Dan sebagainya. Dari pembicaraan tadi, apa gereja melegalkan perceraian? Apa benar seperti itu? Jawabannya adalah gereja tidak melegalkan perceraian. Jadi kalau pernah ada yang datang kepada kami, Bapak Ibu, Pak, kami datang suami istri, kami mau bercerai. Loh, kalau mau bercerai salah datang kepada saya, datang kepada gereja. Ya, karena gereja tempatnya untuk mempersatukan atau memulihkan. Jadi kalau datang pengen dipulihkan, kemudian konseling didoakan, oke, saya layani. Tapi kalau mau berpisah, bukan ke saya solusinya. Jadi gereja tidak melegalkan adanya perceraian. Bahkan saya pernah mendengar seorang hakim yang ngomong, saya bukan menceraikan, tapi yang menceraikan adalah saudara berdua sendiri. Ya, jawabannya itu. Benarkah perceraian akan menjadi kutuk turunan? Kalau saya sebagai pastor, seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa itu bukan kutuk. Ya, tapi pastor, buktinya loh, kalau ada orang tua yang bercerai, nanti anaknya ada yang ikut bercerai loh. Nah, apakah itu kutuk? Belum tentu itu kutuk. Tetapi biasanya dampak itu kadang-kadang ya, orang yang hidup di lingkungan, entahkah itu family kah, orang tua atau omnya atau siapanya yang bercerai, ada kemungkinan dia akan mengikuti langkah itu. Kenapa? Dianggap sesuatu yang biasa, atau dianggap yang orang lain juga melakukan, berarti aku juga boleh dong, begitu. Nah, sehingga kadang-kadang orang anggap ini kutuk. Kenapa? Aku sih tidak mau cerai, tapi ini karena kena kutuk aku bercerai. Ya, akhirnya nanti menyalahkan kutuknya. Nah, padahal itu pilihan ya, sebetulnya pilihan. Buktinya di masyarakat umum, di Bible juga ada kok orang tua yang maaf, yang orang tuanya atau nenek moyangnya itu istrinya banyak, tapi Ishak dan Ribkah istrinya cuma satu, setia sampai akhir hidupnya. Ada juga yang begitu, yang setia. Jadi kalau kita dalam Kristus, kita sudah diputuskan semua kutuk. Tetapi kalau ada yang akhirnya orang lakukan itu sebenarnya pilihan, dan menganggap karena di lingkungannya itu melakukan, sehingga dia juga ikut melakukan. Ada yang karena kakaknya bercerai, akhirnya adiknya juga ikut bercerai juga, ya. Karena apa? Itu solusi yang bukan terbaik, termudah, ya, paling mudah, sehingga dianggap itu selesai. Padahal nanti hubungan dengan orang lain juga ada masalah lagi. Itu jawaban dari saya. 5-10 tahun belakangan ini perceraian semakin bertambah, khususnya juga orang Kristen.
Apa gereja tidak prihatin atau memiliki tindakan dengan masalah ini? Tidak dipungkiri bahwa perceraian terjadi bukan hanya untuk yang agama non-Kristen, di Kristen pun juga ada. Apakah gereja diam saja atau gereja permisif? Ya sudahlah, lakukan saja. Apakah tidak ada tindakan tertentu? Ada. Makanya saya ini bersama istri dapatkan dari hati dari Tuhan supaya menyampaikan firman, menyampaikan khotbah juga tentang keluarga, tentang pernikahan. Tujuannya apa? Paling tidak ikut menjagai, paling tidak ikut mengingatkan tentang pesan Tuhan, tentang tujuan Tuhan mempersatukan pernikahan itu. Nah, karena kadang-kadang ada gereja yang menganggap ya keluarga jalan sendirilah, sehingga khotbahnya ya khotbah tentang firman umum. Tapi gereja harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan, juga menyampaikan berita tentang keluarga. Justru keluarga ini menjadi titik poin bagaimana negara yang kuat karena keluarga kuat, gereja yang kuat karena ada keluarga-keluarga yang kuat juga. Jadi kalau gereja tidak peduli dengan keluarga, ya nanti anggotanya bisa tercerai-berai. Jadi penting sekali gereja dan gereja YAS kita concern juga tentang keluarga. Kita percaya keluarga dasar yang terpenting bagi gereja yang bertumbuh dan gereja yang kuat serta kokoh. Ya, baik itu saudara tentang materi yang kita bahas hari ini. Saya berdoa supaya ini bermanfaat, berguna, dan menjadi inspirasi dan menjadi pengetahuan buat kita, supaya kita juga terus dituntun Tuhan, memberi keluarga yang sukses, bahagia, diberkati, dan menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Tuhan Yesus memberkati.